Siapa rekam? Saya yang merekam. Ya, ya. Mulai kan? Tunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku moderator dari kelompok 5 memimpin jalur dari presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang mikroprosesor dan embedded system and LOT. Adapun anggota kami yaitu Nur Ilham Syah, Muhammad Yusuf Minardi, Muhammad Fadil Irawan, dan Febri Aulia Utami Ahmad. Materi pertama akan dibawakan oleh Febri Aulia Utami Ahmad. Untuk Ananda Febri, saya persilakan. Terima kasih kesempatannya. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai embedded system. Embedded system atau sistem tertanam adalah sistem komputer yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu dan biasanya menyatu dalam sebuah perangkat. Sistem ini terdiri dari hardware berupa mikroprosesor atau microcontroller yang dapat dilengkapi memori, input atau output, dan komponen lainnya, serta software berupa firmware yang disimpan di RAM atau flash. Firmware ini berfungsi sebagai pengendali utama dan hanya dapat diubah melalui proses pemrograman ulang. Lanjut. Adapun Internet of Things atau IoT, istilah Internet of Things atau IoT tersusun dari dua kata utama, yaitu internet yang berfungsi sebagai penghubung dan pengatur konektivitas, serta things yang merujuk pada objek atau perangkat. Secara sederhana, things adalah perangkat yang dapat saling terhubung untuk mengumpulkan informasi dan mengirimkannya melalui internet dan mengirimkannya melalui informasi tersebut juga bisa diakses oleh perangkat lain. Setiap things memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan kapanpun dan dimanapun, tanpa memerlukan interaksi langsung antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan komputer. Sekian yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Maaf, Faris, mic-nya di-mute. Maaf. Terima kasih kepada Ananda Febri telah memaparkan materi pengertian embedded dan LOT.
Untuk materi ini saya akan bawakan sendiri, yaitu contoh penerapan mikroprosesor dalam embedded system dan LOT. Ada 3 contoh penerapan dalam mikroprosesor, yaitu Arduino, SP32, dan Raspberry Pi. Untuk Arduino sendiri itu microcontroller yang populer untuk proyek-proyek sederhana karena mudah digunakan. Biasanya diterapkan untuk sistem otomasi rumah sederhana seperti mengontrol perangkat elektronik dengan sensor gerak atau sensor cahaya. Yang kedua itu SP32, microcontroller yang kuat dengan WiFi dan Bluetooth terintegrasi, cocok untuk aplikasi LOT yang memerlukan konektivitas nirkabel, cocok untuk sistem monitoring jarak jauh, mengontrol perangkat dengan internet atau proyek otomasi industri. Yang ketiga itu Raspberry Pi, komputer single board yang menjalankan OS lengkap seperti Linux, cocok untuk aplikasi yang memerlukan komputasi kompleks, pemrosesan video atau penyimpanan data. Sekian untuk materi contoh penerapan. Adapun penerapan masing-masing dari contoh berikut akan dibawakan oleh Muhammad Yusuf Minardi. Oke, baik. Terima kasih kepada Faris. Oke, saya akan membacakan perbedaan contoh penerapan Arduino. Contoh penerapan Arduino mengontrol lampu, pesangin atau tirai jendela secara otomatis menggunakan sensor gerak atau sensor cahaya. Robotik dasar membuat robot line, blower atau robot penghindar halangan. Proyek hobi dan edukasi. Membuat stasiun cuaca mini yang menampilkan suhu dan kelembaban di layar LCD. Lanjut. Penerapan SP32. Lampu pintar, kipas dan AC yang dikendalikan lewat smartphone. Kendali robot atau drone berbasis wireless. Dan sensor pintu atau jendela yang memberi notifikasi saat dibuka atau ditutup. Sistem penyiram tanaman otomatis di smart marving. Lanjut. Penerapan Raspberry Pi. Raspberry Pi bisa dijadikan pemutar film atau musik dengan software seperti iOS, MC, atau Kodi. Raspberry Pi bisa dijadikan server kecil untuk menyimpan data, membuat cloud pribadi, atau hosting website sederhana. Dengan Retro Pi Raspberry Pi bisa dipakai untuk memainkan game klasik dari NES, SNES, Sega sampai PlayStation. Bisa dipakai untuk otomatis rumah mengontrol lampu, kamera CCTV atau sensor suhu dan kelembaban. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya lempar ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Yusuf Minardi telah memaparkan materi dari penerapan dari masing-masing contoh mikroprosesor. Kemudian untuk perbedaan antara ketiga contoh mikroprosesor itu akan dibawakan oleh Muhammad Fadil Irawan.
kepada Ananda Fadil, saya Saya persilakan. kesempatan untuk memaparkan materi. Materi yang saya paparkan ini yaitu perbedaan Arduino, SP32, dan Raspberry Pi. Perbedaan pertama pada Arduino, produk open source berbasis microcontroller AVR atau ARM. Kelebihannya itu mudah digunakan, cocok untuk pemula. Yang kedua, ekosistem library dan komunitas sangat luas. Yang ketiga, konsumsi daya sangat rendah. Yang keempat, harga murah, banyak pilihan board, yaitu Uno, Mega, Nano, atau Due. Keterbatasannya yaitu tidak ada WiFi atau Bluetooth bawaan. Yang kedua, performa terbatas, yaitu 16 mega, yaitu memorinya sangat kecil. Yang ketiga, tidak bisa menjalankan sistem operasi. Untuk penggunaan umumnya, terdapat pada robot sederhana, sensor lingkungan, kontrol motor, dan edukasi. Next. Oke, selanjutnya perbedaan pada SP32. SP32 itu microcontroller modern dari Espressif. Spesifikasi utamanya itu dual core 160 sampai 240 MHz. RAM-nya ratusan KB, flash hingga belasan MB. Kelebihannya itu WiFi dan Bluetooth bawaan. Yang kedua, performa jauh lebih tinggi dari Arduino. Yang ketiga, mendukung banyaknya bahasa seperti bahasa C, C++, MicroPython, Lua, dan JavaScript. Yang keempat, cocok untuk IoT, smart home, dan smart agriculture. Keterbatasannya yaitu ada pada konsumsi daya lebih tinggi, dan yang kedua lebih kompleks di program dibanding Arduino. Untuk penggunaan umumnya itu pada perangkat IoT, monitoring online, otomatis rumah, dan wearable. Next. Yang ketiga itu Raspberry Pi atau SBC. Komputer mini berukuran kartu kredit, spesifikasi Core ARM 15 GHz, RAM-nya 1 sampai 8 GB, storage via micro SD atau USB. Kelebihannya yaitu bisa menjalankan OS penuh seperti Linux, Ubuntu, Android, Windows IoT. Yang kedua, mendukung multitasking jaringan, multimedia, hingga AI. Yang ketiga, port lengkap seperti USB, HDMI, Ethernet, dan kamera, serta GPIO. Keterbatasannya ada pada lebih mahal dari Arduino dan SP32, dan konsumsi daya yang tinggi. Untuk penggunaan umumnya, yaitu server web kecil, media center, sistem otomasi industri, pembelajaran pemrograman, AI, dan computer vision. Next. Dari total semua perbandingannya, kita mendapatkan perbandingan umumnya, yaitu Arduino fokus pada kesederhanaan, edukasi, dan kontrol hardware dasar. SP32 yaitu jembatan antara mikrokontroler sederhana dan perangkat IoT modern dengan konektivitas bawaan. Sedangkan Raspberry Pi yaitu komputer mini dengan kemampuan jauh lebih tinggi, cocok untuk aplikasi kompleks. Kesimpulannya itu kita gunakan Arduino bila proyek Anda sederhana dan butuh stabilitas, dan untuk belajar dasar-dasar elektronik. Kalau untuk SP32, jika kita membutuhkan WiFi atau Bluetooth bawaan dan performa lebih tinggi untuk IoT. Kalau untuk Raspberry Pi digunakan jika kita membutuhkan komputer kecil yang bisa menjalankan iOS, aplikasi kompleks, atau server. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ananda Fadil telah memaparkan materi perbedaan antara contoh-contoh mikroprosesor. Untuk materi tentang keterbatasan akan dibawakan oleh Ananda Nur Ilhamsyah. Untuk Ananda Ilham, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan.
saya akan mempresentasikan tantangan keterbatasan. Yang pertama ada dari segi daya. Sebagian besar perangkat IoT menggunakan baterai dengan kapasitas yang kecil, padahal modul komunikasi seperti Wi-Fi, 4G, bahkan Bluetooth dalam kondisi tertentu membutuhkan konsumsi energi yang cukup tinggi. Nah, hal ini menyebabkan perangkat IoT tidak bisa bertahan lama tanpa pengisian ulang. Nah, hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana prosesor dan modul input-output mengatur efisiensi energi. Mikroprosesor yang hemat daya dengan teknologi berarsitektur khusus sangat penting agar perangkat tetap berfungsi lebih lama di lapangan. Jadi semakin efisien mikroprosesor mengatur konsumsi daya, semakin handal perangkat IoT itu digunakan. Nah, yang kedua ada keterbatasan dari segi memori. Embedded system pada IoT biasanya dirancang dengan memori dan kecepatan prosesor yang terbatas. Hal ini tentu membatasi perangkat untuk menyimpan data dalam jumlah besar atau menjalankan algoritma yang kompleks, seperti machine learning secara langsung di perangkat. Nah, akibatnya kebanyakan IoT hanya mampu melakukan tugas-tugas sederhana, misalnya membaca sensor lalu mengirim data. Lalu di sini inilah pentingnya pemilihan arsitektur prosesor, kapasitas RAM, serta jenis memori non-volatile seperti flash. Nah, dalam sistem-sistem, kita harus mempertimbangkan keseimbangan antara performa prosesor dengan kapasitas memori agar perangkat yang nantinya kita buat itu dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan kebutuhan tanpa membebani sumber daya. Yang ketiga ada dari segi biaya. Penerapan IoT dalam skala luas seperti smart city atau masing perangkat terdiri dari sensor, modul, komunikasi, dan tentu saja mikroprosesor yang menjadi otak sistem. Selain biaya pengadaan perangkat, ada juga biaya jaringan seperti infrastruktur server hingga perawatan yang berkelanjutan. Jadi semakin canggih prosesor yang dipilih, biasanya semakin tinggi pula biaya produksinya. Oleh karena itu, desain perangkat IoT harus mampu menyeimbangkan antara spesifikasi teknis mikroprosesor, kebutuhan aplikasi, dan anggaran yang tersedia. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ananda Ilham telah membawakan materi tentang keterbatasan dari mikroprosesor. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Adakah dari teman-teman atau kelompok lain untuk memberikan pertanyaan tentang materi kami? Saya persilakan. Ya, kepada Yasrin. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Jadi saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Jadi menurut kelompok 5 itu melihat tren serangan siber yang makin kompleks di perangkat IoT, apakah mikroprosesor saat ini sudah cukup tangguh untuk mengamankan data atau justru dipadukan dengan teknologi lain seperti kecerdasan buatan di edge device. Jadi bisa jelaskan bagaimana pandangan kalian itu terkait hal ini. Terima kasih. Baik, kepada Ananda Yasrin, kami akan simpan dulu jawabannya. Adakah dari teman lain yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, kepada Andi Nurul Rizki, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya, apa implikasi penggunaan mikroprosesor multicore dalam sistem embedded IoT untuk aplikasi pengolahan data real time? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andri Nuruski. Kami akan simpan dulu jawabannya untuk jawab sebentar. Adakah dari kelompok atau teman yang ingin menjawab lagi?
Baik, kepada Nanda Agustina, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana peran Arduino dalam dunia edukasi elektronika? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Agustina yang telah bertanya. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Jika tidak ada, maka kami akan tutup sesi pertanyaan ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Beri kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu dari Yasrin. Kelompok kami berpendapat keamanan perangkat LOT yang saat ini menghadapi tantangan yang serius. Mikroprosesor yang digunakan sebagian besar perangkat LOT memang mampu menangani operasi dasar dan algoritma keamanan ringan. Tapi kemampuan itu hanya efektif untuk ancaman sederhana. Dalam praktiknya, serangan cyber sekarang jauh lebih kompleks, mulai dari malware adaptif, spoofing sensor, hingga botnet yang tersebar yang seringkali mampu mengeksploitasi keterbatasan perangkat. Kalau kita hanya mengandalkan mikroprosesor saja, kita berisiko memberikan rasa aman palsu. Perangkat tetap rentan karena mikroprosesor terbatas memori dan daya, sehingga tidak mampu menjalankan deteksi intrusi real-time yang adaptif. Disinilah kecerdasan buatan di edge device menjadi sangat relevan. Dengan AI, perangkat bisa belajar pola normal data dan langsung mendeteksi perilaku anomali tanpa menunggu respon cloud. Ini tidak hanya mempercepat respon, tapi juga menjaga privasi dan mengurangi beban jaringan. Namun integrasi AI bukan tanpa konsekuensi. Dibutuhkan prosesor lebih kuat atau akselerator AI yang meningkatkan biaya dan konsumsi daya. Tetapi menurut kami, pendekatan hybrid mikroprosesor menangani operasi rutin, sementara AI di edge mendeteksi ancaman kompleks adalah satu-satunya strategi yang realistis untuk menghadapi tren serangan cyber yang semakin canggih. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah mikroprosesor cukup, tapi apakah kita siap mengandalkan perangkat yang rentan di tengah ancaman yang semakin dinamis. Berikut jawaban dari pertanyaan dari kelompok 4. Apakah Ananda Yasrin menerima jawabannya? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawabannya itu sangat bisa saya pahami dan saya terima. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu dari Andi Rizky akan dijawab oleh Ananda Febri. Kepada Febri saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Andi Nurul Reski Sulaiman dari kelompok 2. Penggunaan mikroprosesor multicore pada sistem IoT membawa keuntungan besar, terutama untuk aplikasi pengelolaan data real-time. Adapun implikasi utamanya, poin pertama itu adalah meningkatkan kinerja. Tugas-tugas dapat diproses secara paralel, memungkinkan pengelolaan data dari berbagai sensor secara bersamaan. Ini mengurangi latensi dan meningkatkan responsivitas sistem. Adapun poin kedua, efisiensi daya meskipun secara total konsumsi daya bisa lebih tinggi. Penggunaan multicore pada frekuensi rendah seringkali lebih efisien per tugas yang diselesaikan. Hal ini penting untuk perangkat IoT bertenaga baterai. Poin ketiga, kompleksitas perangkat lunak. Membutuhkan desain perangkat lunak yang lebih canggih untuk mengelola dan menyinkronkan tugas antar core. Hal ini bisa meningkatkan kompleksitas pengembangan dan risiko bug. Poin keempat, skalabilitas sistem menjadi lebih fleksibel dan mudah ditingkatkan untuk menangani beban kerja yang lebih besar di masa depan.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Ananda Febri untuk pertanyaan dari Andi Reski. Apakah Andi Reski menerima jawaban dari Ananda Febri? Jawabannya saya terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan 3 dari Agustina akan dijawab oleh Ananda Ilham. Kepada Ilham saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tadi Saudari Agustina bertanya tentang peran Arduino dalam dunia edukasi elektronika. Nah, Arduino memainkan peran penting dalam dunia edukasi elektronika karena memberikan media pembelajaran praktis yang mudah diakses dan fleksibel. Dengan Arduino, siswa dan mahasiswa dapat belajar konsep dasar elektronika, sensor, aktuator, serta pemrograman mikrokontroler tanpa harus menghadapi kerumitan dan skema elektronik yang kompleks. Misalnya dengan proyek sederhana seperti menyalakan LED. Nah, membaca sensor suhu atau membuat sistem alarm dapat dijadikan eksperimen nyata untuk memahami prinsip-prinsip dasar elektronika. Nah, selain itu juga Arduino menggunakan bahasa pemrograman berbasis C atau C++ yang sederhana, sehingga pemula dapat belajar logika pemrograman sambil mengontrol hardware secara langsung. Hal ini membuat proses belajar lebih interaktif dan menarik, karena teori yang dipelajari dapat segera diaplikasikan dalam bentuk proyek nyata. Arduino juga mendorong pembelajaran interdisipliner atau menggabungkan elektronika, pemrograman, dan kadang mekanika, sehingga siswa terdorong untuk berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan menerapkan konsep STEM atau Science, Technology, Engineering, Mathematics secara terpadu. Keunggulan lain Arduino adalah kemampuan prototyping yang cepat. Siswa atau mahasiswa dapat membuat prototipe proyek dari ide sederhana hingga lebih kompleks. Misalnya salah satu contohnya itu robot line follower, alat monitoring lingkungan, atau sistem otomatisasi di rumah. Dengan adanya modul dan sensor yang kompatibel, eksperimen dan inovasi dapat dilakukan dengan biaya relatif rendah. Selain aspek teknis, Arduino memiliki komunitas global yang luas, sehingga menyediakan dokumentasi, tutorial, dan proyek-proyek referensi yang memudahkan proses belajar mandiri. Nah, jadi hal-hal ini membuat Arduino tidak hanya sebagai alat pendidikan, juga sebagai pintu gerbang bagi generasi muda untuk mengenal dunia inovasi dan teknologi. Saya rasa sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Ilham untuk pertanyaan Agustina. Apakah Agustina menerima jawaban tersebut? Baik, terima kasih jawabannya sangat lengkap dan mudah dimengerti. Saya terima dengan baik. Baik, terima kasih kepada teman-teman atau kelompok yang lain yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami yang sedang melakukan presentasi. Berikut pemaparan materi kesimpulan dari materi mikroprosesor dalam embedded system dan LOT. Mikroprosesor memiliki peran penting dalam embedded system dan LOT karena berfungsi sebagai otak pemrosesan yang mampu menjalankan instruksi kompleks, mengolah data sensor, serta mengendalikan perangkat secara real time. Dibandingkan mikrokontroler, perangkat mikroprosesor umumnya memiliki performa lebih tinggi dengan mendukung sistem operasi ringan seperti Linux pada Raspberry Pi dan mampu menangani aplikasi LOT yang membutuhkan komputasi besar, konektivitas jaringan, hingga integrasi dengan layanan cloud. Oleh karena itu, penggunaan mikroprosesor dalam embedded system dan LOT membutuhkan terciptanya perangkat pintar yang lebih fleksibel, cerdas, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan teknologi modern. Sekian, itulah presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.